Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah ta'ala fi bidzalil karim. Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Wa qala aidan takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah wa ulaika humul muflihun. Baik, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali melaksanakan aktivitas mingguan kita Dakomang ya, live Dakomang Indramayu di Facebook. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat berkumpul atas izin Allah. Kita pada malam ini akan mengambil tema materi dasar Islam ya, dengan subtema dakwah jalan kebangkitan Islam. Namun sebelumnya mari kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan kita atas upaya yang dilakukan Nabi besar kita Muhammad SAW Islam ya, sampai pada kita hari ini, tentunya melalui sebuah aktivitas dakwah yang sungguh-sungguh ya, dakwah yang tidak serampangan ya, dia tersusun, terprogram, termetode dengan baik sehingga Islam menjadi pandangan hidup kita pada hari ini. Baik, pada kesempatan malam ini akan kita bahas tentang peran dakwah dalam kebangkitan atau jalan dakwah sebagai jalan kebangkitan Islam. Seperti dalam ayat tadi, wal takum minkum ummatun ya, wal takum hendaklah ada daripada kamu, wal takum minkum ummatun, umat, satu umat, yad'una yang menyeru ilal khair, pada kebaikan. Jadi hendaknya ada sekelompok umat yang menyeru pada kebaikan. Kebaikan seperti apa? Yaitu waya'muruna, dan mereka menyeru kepada yang ma'ruf, waya'muruna bil ma'ruf, wayanhauna, dan mencegah daripada yang mungkar ya. Wa ulaika, dan mereka lah humul muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi itu satu perintah kepada kaum muslim untuk menyeru ya. Jadi dakwah itu adalah dalam arti dari segi bahasa bahwasanya dakwah itu adalah menyeru ya, mengajak atau memanggil ya. Jadi secara bahasa. Kemudian dakwah secara istilah syara itu adalah bahwasanya dakwah adalah seruan kepada manusia untuk memeluk dan mengamalkan Islam serta melakukan kemakrufan dan mencegah kemungkaran. Jadi seruan kepada manusia itu berarti seluruh umat manusia di bumi ini gitu ya.
Untuk apa? Untuk memeluk dan mengamalkan. Memeluk berarti menerima sepenuh hati atas seruan itu gitu ya. Kemudian mengamalkan seruan itu. Kemudian juga melakukan kema'rufan, artinya melakukan ketaatan kepada perintah Allah dan ketaatan untuk mencegah pada kemungkaran. Jadi kita mencegah kemungkaran atas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisinya dakwah itu sendiri adalah upaya mengubah masyarakat pada apa? Jadi yang ingin dirubah itu adalah perasaan, pemikiran, dan sistem aturan jahiliyah kepada Islami gitu ya. Jadi dakwah itu adalah merubah gitu ya. Tujuannya itu merubah dari satu keadaan yang buruk kepada baik. Baik perasaannya, pemikirannya, kemudian juga peraturan yang berlaku di satu tempat tersebut yang akan dirubah. Jadi dari satu keadaan yang jahiliyah menjadi masyarakat yang Islam. Kemudian dakwah itu sendiri adalah menjadi satu kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Jadi seorang muslim wajib menyampaikan, menyeru kepada siapa? Ya kepada nanti objek dakwahnya bisa muslim non muslim. Jadi dakwah itu wajib bagi siapa? Tentu bagi individu itu sendiri, bagi jamaah atau sekelompok masyarakat, atau negara atau yang melakukan aktivitas dakwah. Jadi siapa yang menjadi objek dakwah? Tentu saja bisa jadi itu pasti non muslim dan muslim. Juga penguasa maupun sistem yang ada. Jadi objeknya adalah manusia, individu, bisa seorang muslim, bisa seorang non muslim. Non muslim mengajak dari kekufuran kepada keimanan, keyakinan kepada Islam. Non muslim adalah muslim mengajak kepada ketaatan melaksanakan syariat Islam, bukan sekedar ritual ibadah mahdoh saja gitu ya. Kemudian kepada penguasa, yaitu menasihati penguasa. Penguasa adalah sebagai objek dakwah juga. Jadi itu objek. Namun sebagai blind spotnya ya, celah yang gelapnya itu adalah yang terjadi dakwah itu hanya diarahkan pada individu saja gitu ya. Sangat menghindari dakwah kepada sistem ya, kepada kekuasaan. Itu karena apa? Karena menghindari resiko-resiko ya yang akan diterima jika dia mengkritik atau menasihati kekuasaan. Kemudian
apakah tujuan dari dakwah itu sendiri? Seperti tadi di dalam ayat tadi juga disebutkan, tujuan dakwah itu adalah menyeru, ya, menyuruh untuk kepada kebaikan, ya, mencegah kemungkaran. Namun tujuan dakwah itu adalah mengubah yang tidak islami menjadi islami, gitu, agar dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengubah, ya, aktivitas mengubah itu adalah bukan hanya sekedar menyampaikan saja. Jadi mengubah itu dari satu keadaan yang lebih baik. Misalkan seperti itu, ya, tujuannya itu merubah dari suatu keadaan yang buruk kepada keadaan yang lebih baik, yang tidak islami jadi islami. Jadi usaha perubahan itu meliputi apa saja, ya. Jadi merubah itu adalah melakukan seruan kepada, yang pertama, ya, kepada orang kafir, menyeru orang kafir untuk menjadi Islam, mengubah. Kemudian menyeru orang Islam melaksanakan hukum secara total. Jadi tujuan dakwahnya itu adalah mengubah, ya, untuk menyeru orang kafir kepada Islam, gitu. Sedangkan untuk kepada kaum muslim adalah agar supaya melaksanakan hukum dengan secara totalitas. Kemudian usaha perubahan apa lagi, yaitu menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran, baik yang dilakukan individu, masyarakat maupun negara. Itu tujuan dakwah itu dalam rangka merubah kepada menegakkan kema'rufan dan mencegah kemungkaran yang terjadi di individu maupun di masyarakat maupun negara. Jadi tadi kan tujuan dakwah, sekarang arahnya kemana, gitu, ya, arah daripada dakwah itu sendiri. Arahnya adalah menjadi dua bagian. Pertama, arahnya adalah umum, ya, arah yang dituju itu secara umum dan secara khusus. Ya, arah dakwah yang secara umum adalah menegakkan tauhid, ya, pertama, ya. Kemudian yang kedua, menjadikan Islam sebagai rahmat, ya, arahnya itu setia. Jadi itu dakwah itu diarahkan ke sana. Kemudian Islam sebagai pedoman hidup, itu, ya. Jadi esensinya, arahnya itu ke sana. Kemudian yang terakhir itu menggapai ridho Allah. Secara umum arahnya seperti itu. Jadi dalam rangka kita dakwah itu mempunyai tujuan dengan arah, ya, arah yang tadi, gitu, ya. Jadi kalau ada dakwah, ada tidak meliputi poin-poin ini, berarti belum terarah tujuan dari dakwah itu sendiri, gitu, ya. Kemudian arah yang secara khusus adalah membentuk kader yang bersaksiah Islamnya, ya. Itu, ya. Kemudian yang kedua, membentuk jamaah yang membina kader. Itu, ya, khusus arahnya itu. Kemudian membentuk daulah Islamnya yang terakhir. Jadi arah yang jelas, ya, bahwasanya dakwah tujuannya adalah merubah, ya, dari satu keadaan yang tidak Islami menjadi Islam. Kemudian arahnya itu juga jelas, ada umum, ada yang khusus. Ya, khusus tadi adalah dalam rangka membutuhkan kader yang bersaksiah Islamnya, membentukkan jamaah yang membina kader, memperjuangkan daulah Islam dan membentuk daulah Islamnya. Jadi itu yang khusus. Jadi
setelah tadi dirunut setelah apa itu dakwah, kemudian kewajiban dakwah, kemudian tujuan dakwah, semuanya itu agar energi dakwah itu terpusat ya, bukan pada energinya fokus kepada dakwah yang sesungguhnya yang sebagaimana Rasul contohkan. Kemudian mengapa dakwah harus mencontoh Nabi? Ya karena Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang tidak mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mendapatkan kesuksesan dalam dakwah, ya tentu kita mencontohnya gitu ya. Jadi bukan berarti meniru sejarahnya gitu, tetapi adalah mengikuti bagaimana strateginya gitu ya. Nabi SAW sukses berdakwah selama 23 tahun ya, dengan sungguhan melalui tahapan ya, dakwah fikriyah, sia-sia dan askariyah. Jadi melalui 3 tahapan. Tahapan fikriyah ketika di Makkah ya. Kemudian di Makkah juga melakukan sia-sia, dan ketika di Madinah dengan askariyah ketika tegak maka dilakukan futuhat atau penyebaran Islam, dakwah dengan ke seluruh alam. Begitu. Kemudian di Madinah Rasulullah SAW melakukan 2 tahapan dakwah. Kita tahu ya di dalam kitab yang kita pelajari itu di Daulah, bahwasanya di Makkah itu melalui 2 tahapan taskib ya. Pertama adalah pembinaan dan pengkaderan. Jadi Rasulullah membina selama 3 tahun di Darul Arqam, rumahnya Arqam, selama 3 tahun. Kemudian itu taskibnya. Kemudian Tafa'ul Al-Tifah ya. Itu ketika setelah 3 tahun itu kemudian ya menyebarkan dakwah secara terang-terangan ya. Jadi 2 tahapan itu dilalui gitu ya. Tahapan ini gitu ya, tahapan yang kedua ini jelas penganiayaan dan penyiksaan yang dialami Nabi dan para sahabat itu sangat terasa gitu ya. Tapi tidak menyurutkan langkah Nabi dan sahabat melakukan aktivitas dakwah Islam kepada penduduk Makkah, walaupun masyarakat Makkah dinilai bebal ya, bebal dan susah gitu ya. Padahal tokoh mereka itu secara fitrahnya itu ya mencuri-curi di malam hari ya, mendengarkan Rasulullah sholat dan membaca Al-Quran gitu ya, melafalkan, mendengarnya ya. Bahkan sampai subuh mereka, para tokoh itu berhari-hari ya mengintip atau mendengar di rumahnya Rasulullah. Tapi dasar memang wataknya gitu ya, sangat keras ya, melebihi hatinya ya, fitrahnya. Padahal fitrahnya itu sebenarnya sudah masuk, cuman karena ego kekuasaannya sebagai tokoh Quraisy, dia tidak mau, akhirnya terus
melakukan penganiayaan pada mengikut Nabi Muhammad dan Nabi sendiri. Kemudian sampai juga pada fitnah terhadap Nabi, ya, tidak sedikit ya dianggap tukang sihir lah sebagainya, dengan kata-kata ya, sihir kata ya, kalau ngobrol dengan itu terpengaruh gitu ya, dia dihembuskan oleh orang-orang kafir Quraisy ya. Tapi itu juga tidak menyurutkan langkah dari dalam rangka berdakwah. Kemudian sampai juga pada masa di mana kaum Aus dan Khazraj ya datang dari Yathrib menuju Makkah untuk melakukan haji ya. Jadi pada saat itu terjadilah satu interaksi ya dengan mereka dari kalangan sahabat dan Nabi Muhammad sendiri, dan terjadilah Baiat Aqabah pertama ya. Yang kemudian setelahnya Nabi mengutus sahabat untuk ke Yathrib, pembinaan di Yathrib selama 1 tahun, kemudian kembali datang ke Mekah ya, melakukan aktivitas haji juga, dan terjadilah satu peristiwa Baiat Aqabah di mana 73 orang datang dari kaum Aus dan Khazraj itu. Setelah itu tercium ya, atau orang Quraisy mengetahui, maka banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menghalangi hijrahnya ya, atau berpindahnya pengikut Nabi ke Yathrib. Dan pada puncaknya di Darul Nadwah ya, para orang tokoh-tokoh kafir Quraisy ini merencanakan untuk membunuh Rasulullah ya, karena kalau Rasulullah pindah hijrah ke sana, kalau Rasulnya meninggal kan udah mati kan, pasti mengurangi atau orang-orang yang melakukan aktivitas hijrah itu berkurang karena nabinya sudah meninggal gitu ya. Maka upaya itu, rencana itu akhirnya Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, malam itu tidak boleh tidur di situ, tidak boleh tidur di rumahnya karena ada upaya pembunuhan gitu. Dan malam itu Rasulullah tidak tidur di situ, dan kafir Quraisy tidak bisa membunuhnya karena tidak ada Rasulullah di situ. Dan Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat dan mengikutnya untuk hijrah, dan dia pun bersama Abu Bakar kemudian menyusul. Jadi di situ ya. Kemudian dakwah Rasulullah di Madinah ya, yaitu hijrah pada tahun 622 Masehi bersama sahabat Abu Bakar Siddiq ya. Yang disebut tahap ini adalah tahap dakwah sebagai taktik ahkam al-Islam, jadi penerapan syariah Islam, itu penegakan daulah Islam di sana. Apa yang dilakukan, aktivitasnya adalah yang pertama adalah dengan membangun masjid, kemudian membina ukhuwah Islamiyah
ya, karena kenapa membina ukhuwah Islam, ya karena mereka mempersatukan kaum Aus dan Khazraj ya, yang sebelumnya sering bertikai gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menyusun ya piagam Madinah, menyusun piagam perjanjian yang dikenal sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah dalam rangka strategi pengamanan yang dibuat untuk interaksi antar kabilah-kabilah gitu ya, maupun Yahudi atau Nasrani yang ada di menjadi penduduk di sana. Kemudian juga mengatur interaksi masyarakat dengan negara, negara dengan masyarakat, itu tertera dalam poin-poin. Jadi itu ya, kita refleksikan bahwasanya kenapa dakwah pada hari ini, di mana kita sudah 104 tahun ya kekhilafan, dari keruntuhannya itu tidak juga bangkit gitu ya. Jadi sampai apakah apa yang salah gitu dengan dakwah ya, jadi gitu ya, dakwahnya kenapa gitu, sedangkan Rasulullah hanya 23 tahun gitu, dan kita udah 104 tahun, jadi ada yang salahnya di mana gitu ya. Nah, kita bisa lihat ya di dalam sejarah Indonesia ini ya, utama kita, bahwasannya dakwah sangat ramai gitu ya, terutama di media sosial gitu ya. Semua terkonsentrasi di sana, energinya dakwah itu besar sekali. Hanya saja kita bisa lihat dari survei fokus konten daripada dakwah yang ramai itu gitu ya. Ternyata kalau dipetakan itu prosentasenya sangat kecil gitu ya, dakwah kepada penegakan daulah Islamnya. Jadi kebanyakan konten-konten atau isi dari dakwah pada kesempatan hari ini gitu ya, yang marak itu prosentasenya itu berfokus pada akhlak gitu ya, ada akhlak dan kehidupan sehari itu besarannya 40% ya. Kemudian membahas solusi sosial mikro seperti keluarga, rezeki dan relasi itu 25%. Kemudian akidah dalam bentuk keimanan personal itu cuma 20%. Kemudian juga 15% mengulas ibadah dan fikih individual. Jadi kurang dari 3% menyentuh penegakan syariat Islam secara kafah sebagai sistem hukum dan pemerintahan. Jadi distribusi ini menunjukkan sangat kecil gitu ya untuk penegakan syariat Islam itu. Jadi dakwahnya pada hari ini ramai ya, konten-konten itu hanya ya 80% itu ya, 97% adalah kita di yang sehingga terjadilah tujuannya itu memang tercapai, kesolehan individu yang ditekankan itu ya, dan terjadilah maka dengan upaya ini dakwah itu artinya bisa dikatakan gagal kan ya. Karena apa? Karena kesolehan individu ya tidak menjamin sistemnya jadi baik gitu ya. Jadi jika individu muslim sudah baik, maka sistemnya akan ikut baik, tentu kan tidak gitu ya.
Jadi kesolehan personal itu ya tidak membuat jadi sistemnya baik. Jadi kalau refleksikan pada dakwah hari ini, ramai di media offline maupun ya majlis taklim banyak ya, dan ceramah-ceramah banyak dakwah di kanal YouTube, di kanal Instagram, di TikTok, semua ya tadi hanya kepada akhlak ya, pada urusan-urusan personal, solusi kehidupan sehari-hari gitu ya. Ya kalau membahas masalah ibadah ya ada, fikih-fikih ada, tapi tidak banyak ya yang berkonsentrasi pada penegakan syariah Islam secara kafah. Jadi tadi ya, dipetakan menurut sumber yang apa, penelitian dan survei baik deskriptif, kualitatif maupun analisis tren yang menunjukkan fokus dakwah para dai di Indonesia terutama pada masa terkini 2004 2025 ya. Jadi trennya itu seperti itu gitu ya, dipetakan. Jadi sangat kecil yang membahas tentang penegakan syariat Islam ya, seperti di Sajen juga sampaikan ya, yang diposting itu bahwa bahaya apa tadi individu, kesolehan individu itu berbahaya gitu ya, ya karena tadi memalingkan daripada penegakan syariat Islam. Jadi bercokol kepada tadi urusan-urusan yang ya tidak membangkitkan kerinduan umat untuk kembali kepada kehidupan Islam. Jadi peran dakwah itu sangat penting ya, sangat urgent gitu ya, sangat krusial, karena dengan dakwah itulah akan mencapai pada perubahan yang nyata gitu. Tapi ketika dikaitkan dengan kebangkitan Islam, maka kita harus mengacu kepada dakwahnya Rasulullah ya, harus mengikuti bagaimana Rasulullah berdakwah. Jika tidak, maka yang terjadi pada hari ini inilah yang kita rasakan ya, kelambanan dalam gerak kebangkitan itu sangat lamban gitu ya, sangat lamban, bahkan tadi blind spotnya itu menghindari ya, penyeru itu menghindari zona yang berbahaya gitu ya, karena hanya kurang dari 3% yang mendakwahkan penegakan syariat ya, penegakan daulah Islamnya. Mereka berada di dakwah ya, memang penting ya, memang penting kesolehan personal itu penting, tapi bukan tujuan gitu ya. Dia memang fondasi ya, orang yang soleh
secara individual itu penting ya, bahkan pondasi. Jadi bukan tujuan ke sana gitu ya, arah dakwah itu ya. Jadi bukan kepada kebaikan individu tujuannya, tapi dia adalah fondasi ya, bagi arah yang sesungguhnya itu penegakan daulah Islam itu sendiri gitu ya. Jadi bukan berhenti pada kesolehan individu, tetapi dia memang fondasi dan untuk melangkah selanjutnya kepada penegakan daulah sendiri. Jadi untuk menjadi bangkit itu ya harus berubah ya arah dakwahnya gitu ya. Jadi arah yang perlu dipikirkan, arahnya tadi yang menjadi fokus perhatian itu arahnya. Baik, insya Allah pada kesempatan malam ini terkait dengan dakwah sebagai jalan kebangkitan Islam, kira sebagai pemantik sampai di situ dulu. Nanti kita buka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.